ratusan aves yang tergolong endemik dan dilindungi ada di sini. Klasifikasi aves terdapat 234 spesies burung, yang diantaranya 12 spesies endemik yang langka. Seperti merak kerdil Kalimantan atau Borneo Peacock Bison, tiong batu Kalimantan, pauk kepala biru, pauk delima, dan 6 jenis burung enggang, serta berbagai spesies burung endemik lainnya. Tak salah, jika hutan lindung Sungai Wain bagaikan teater alam yang diperankan oleh kawanan burung untuk menunjukkan seni kehidupan dan senandung nyanyian alam. Hutan lindung Sungai Wain menyimpan begitu banyak pesona keindahan alam dengan flora dan faunanya yang menakjubkan. Menyaksikan teater alam tentu membutuhkan persiapan yang berbeda. Fisik yang prima merupakan salah satu kunci utama untuk berpetualang di belantara. Untuk menikmati dengan jeli pagelaran teater alam hutan lindung Sungai Wain, tak cukup dengan kedua pasang mata. Sejumlah peralatan seperti lensa-lensa kamera dapat menjadi media yang sempurna untuk melihat dengan detail dan nyata keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sungai Wain ini boleh kita banggakan ya, karena dia merupakan kayak semacam etalase dari hutan tropis dataran rendah lowland. Hutan lindung Sungai Wain, salah satu pesona alam di timur Kalimantan. Kawasan ini merupakan rumah bagi sejumlah flora dan fauna. Rerimbunan dedaunan yang hijau dan rindang menjadi suguhan awal. Paduan suara dari aneka fauna terdengar menjadi iring-iringan pembuka nyanyian alam yang sesungguhnya. Inilah pesona keindahan hutan lindung Sungai Wain. Bertata cahayakan sinar mentari pagi, menciptakan kilauan indah di antara celah-celah pepohonan yang tinggi. Suasana hutan lindung Sungai Wain yang begitu asri, sangat indah dan nyaman, begitu menyejukkan hingga ke relung hati. Beberapa fauna tampak hadir sebagai pemain pembuka teater alam. Tampak terbang dan hinggap di sejumlah sudut dedaunan yang beragam. Terbang dan hinggap menjadi rutinitas tarian yang cakap. Di pepohonan, semut-semut kecil juga tampak ramai berjalan. Di lantai hutan, berbagai makhluk kehidupan juga turut meramaikan. Dengan latar dedaunan kering, sejumlah hewan memulai gerak-geriknya untuk membimbing. Membimbing kawanan burung untuk menempati posisi agar siap bersanding. Bersanding dengan alam, berkicau dengan tentram. Gimana tadi Pak Rasul ngambil si Hulit?
Ah, ini black carpet bubbler. Di mana? Waduh, lumayan nih dikasih suara doang. Dari kejauhan, terdengar suara khas sang maskot hutan lindung Sungai Wain. Indera pendengaran menjadi penuntun awal untuk menyaksikan pagelaran teater alam. Secara alamiah, menyaksikan teater alam akan melatih indera pendengaran dan penglihatan hingga tajam, mengabadikan setiap gerak-gerik burung di pepohonan yang rindang ataupun di lantai hutan. Apalagi burung-burung yang hidup di hutan, selain kicauannya yang merdu, juga lebih lincah berpindah tempat. Hal inilah yang menjadi daya tarik sekaligus tantangan untuk mengabadikan sejumlah momen para pemeran dalam teater alam. Ternyata ciptaan Tuhan ini luar biasa ya. Mulai dari bentuk, warna, nada yang dihasilkan, yang kita dengar di alam itu beda sekali dengan kalau kita dengar di rekaman gitu. Kalau dengar di alam itu sepertinya kayak ada komunikasi kita jadi langsung ya. Kalau dinyatakan ada impact secara spiritual, iya benar ya. Dengan begitu kita makin sadar bahwa ternyata kita ini tidak sendirian di dunia ini ya. Dan di sekitar kita ini dianugerahkan oleh Sang Pencipta begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ya. Apakah itu dari bentang alamnya dan terutama yang dari burung. Kalau burung, subhanallah ya, sudah kita bisa secara fisik melihat bagus bentuknya. Kita dengar juga suara yang dihasilkan. Kurang lebar mas. Kurang ya? Aduh, aku nggak bawa ini lagi. Oh, kerdil. Sang nyanyian burung kembali terdengar, berkicau dan tertangkap oleh indera. Di tengah hutan yang rimbun dan di bawah sinar mentari yang tenang, terlihat sang maskot hutan lindung Sungai Wain, Kuau Kerdil Kalimantan, Bornean Peacock Bison. Sebuah keberuntungan yang mutlak dapat berjumpa dan menyaksikan aksi panggung sang merak kerdil. Lantai hutan sebagai pijakan dan berbagai dahan-dahan kecil sebagai latar, sungguh indah untuk disaksikan. Yang merupakan maskot dari Sungai Wain, dan itu seluruh mata dunia memandang ke hutan ini, hutan yang sekecil ini yang ada di dekat dengan kota, pemukiman manusia. Itu namanya Kuau Kerdil Kalimantan, Bornean Peacock Bison. Ini endemik yang sangat elusif, sangat sukar diketemukan, tapi kita berhasil mendapatkan rekodnya ya. Sang mentari terlihat tegak di bentang Katulistiwa. Namun teater alam terus mempersembahkan eksotisnya kawasan hutan yang dalam. Semakin dalam menyusuri hutan, semakin terdengar suara-suara pagelaran. Kawanan burung ini seakan terus mengundang untuk datang.
Di sebuah ranting pohon, seekor burung dengan perpaduan warna hitam mengkilat kebiruan terlihat tengah memikat. Burung ini seolah tengah mengenakan kostum teater yang begitu menawan dengan bulu-bulu cantik dan ekor yang panjang. Uniknya, burung ini mampu menirukan berbagai cicitan dan kicauan burung lainnya. Sri Gunting Batu, kicauannya keras dan lantang, namun mengalun dengan serangkaian cicitan yang cemerlang. Sri Gunting Batu ibarat pemeran antagonis. Ketika ia berkicau, burung-burung lain langsung terdiam, seolah tak berani untuk mengusik. Ini pengalaman lapangan sih, kalau kita ketemu dengar suara burung Sri Gunting, biasanya kita agak sukar nemukan suara-suara yang lain. Kalau suara Sri Gunting keluar, udah yang lain pada diem gitu. Semacam pengalaman empiris ya, yang kita ketemui di hutan Sungai Wain khususnya. Nggak tahu saya di tempat lain, saya nggak tahu, mungkin bisa jadi bahan komparasi dengan pengalaman teman-teman lain, para penggemar birdwatching di Indonesia, ya, di luar daerah. Kalau burung-burung yang sering dijumpai, yang paling umum di Sungai Wain itu burung-burung kicau ya, pengicau, passerin, ya, termasuk pita itu juga passerin. Tapi mendengar suaranya belum tentu kita bisa menjumpainya secara fisik. Berlaku adagium ya. Kalau kita bergerak, kita aktif, burung diam. Tapi kalau kita diam, ngumpet, burung akan aktif. Burung akan mengeluarkan suaranya, bahkan kita lihat secara fisik. Kawasan ini telah menjadi panggung Sri Gunting Batu. Untuk melihat varian burung lainnya, tentu harus berpindah dan melanjutkan langkah. Langkah demi langkah, menapak jejak di tanah. Suara langkah yang berpadu dengan gemerisik dedaunan menjadi pelengkap aksi jelajah. Pauk kepala biru ialah salah satu burung endemik yang dilindungi dan juga diminati untuk disaksikan sebagai salah satu pemeran favorit teater alam hutan lindung Sungai Wain. Pauk kepala biru merupakan salah satu jenis Aves pita. Selain pauk biru, jenis pita lainnya adalah pauk kepala hijau dan pauk delima. Pauk hijau di hutan lindung Sungai Wain sukar untuk ditemui. Sedangkan pauk delima, burung dengan warna-warna cerah ini, lebih mudah ditemui. Seperti saat ini, pauk delima terlihat anggun berdiri. Suara kepakan sayap di kejauhan samar-samar terdengar, pertanda burung besar sejenis enggang tengah dekat. Mendekati burung ini harus dengan perlahan dan diam-diam. Terlihat burung dengan dominan warna hitam di kejauhan.
Hutan Lindung Sungai Wain, sang hutan Kalimantan. Hutan lindung Sungai Wain masih tergolong sebagai hutan primer yang memiliki fungsi penting bagi seluruh makhluk hidup. Berbagai flora dan fauna endemik hidup di hutan lindung Sungai Wain. Hutan ini memiliki banyak potensi ekowisata, tanaman obat, dan hasil hutan-hutan kayu. Tak salah jika hutan lindung Sungai Wain merupakan ladang penelitian untuk menggali rahasia-rahasia tumbuhan liar, spesies fauna, dan di lokasi ini merupakan salah satu spot terbaik melakukan aktivitas bird watching. Ada 4 manfaat penting dari hutan lindung Sungai Wain. Pertama, sebagai daerah tangkapan air. Yang kedua, sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, sebagai laboratorium hidup. Yang nilai yang keempat adalah tempat pendidikan dan wisata alam. Di Kalimantan Timur, tentu kita semua sudah tahu bahwa pemerintah pusat sudah menentukan ibu kota yang baru, yaitu IKN. Nah, Sungai Wain yang berada di dekat 2 kabupaten ini tentu langsung beririsan dengan ibu kota negara yang baru. Ini daerah yang kita bisa bilang ini daerah ibu kota yang baru, dan kegiatan aktivitas inti atau kawasan inti dari ibu kota negara ada di sini. Artinya ini sangat dekat dengan hutan ini. Kita bisa melihat ada beberapa sebaran-sebaran titik yang ada di sini. Ini merupakan sebaran-sebaran dari spesies penting yang ada di hutan Sungai Wain. Ada 3 spesies penting. Ada orangutan yang merupakan hewan yang langka, primata langka yang dilindungi. Ada sebaran beruang madu yang menjadi maskot kota Balikpapan, dan juga ada sebaran kucing, ya, jenis-jenis kucing besar, yaitu macan dahan yang saat ini udah menjadi bagian penting dari tempat ini. Yang tidak kalah penting adalah spesies apes atau burung yang ada di hutan lindung Sungai Wain. Dari data yang sudah kami punya, itu ada 235 spesies. Di antaranya memang ada yang dilindungi dan ada yang status konservasinya itu harus tetap terjaga di sini. Beberapa jenis yang memang menjadi target pemburu dan juga ada target orang-orang yang gemar ingin melihat, seperti bird watching di seluruh dunia ingin melihat itu. Merak kerdil ini adalah statusnya dilindungi. Kalau status ICN dia masuk di Appendix 2, artinya kawasan ini benar-benar dijaga. Wisata alam yang ada di hutan lindung Sungai Wain adalah wisata minat khusus, yang mana banyak sekali para turis-turis asing datang ke sini ingin menikmati tidak hanya burung, tetapi juga suasana alam yang masih asli. Ini menjadi suatu tempat yang istimewa, menjadi suatu tempat teater alam yang masih benar-benar masih asli. Ya, kita bisa tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tapi merasakan, ya, merasakan hutan yang masih asli. Mentari mulai tampak terbenam. Suasana alam akan berganti dari terang, temaram, ke gelap. Para pemain teater alam hutan lindung Sungai Wain juga akan berganti peran. Meski pagelaran malam terdengar lebih sunyi dan syahdu, namun para burung malam sebagai sang pemain justru keluar dan berpadu. Pagelaran teater alam saat malam, laksana pantomim kawanan burung malam. Teater alam hutan lindung Sungai Wain di malam hari sangat berbeda dengan pertunjukan di siang hari. Di malam hari, klan burung hantu menampakkan diri. Ada berbagai spesies burung hantu
yang telah siaga di posisinya sendiri-sendiri. Pesona keindahan alam hutan lindung Sungai Wain tak tenggelam dengan kelam dan gelapnya malam. Kami sekarang sedang melakukan aktivitas safari malam ya, di mana kegiatan birdwatching juga kita mengamati beberapa jenis burung hantu yang ada di sekitar tempat ini. Dan tidak hanya burung hantu, tetapi juga ada beberapa satwa nokturnal malam, primata, ada tarsius, kukang. Aktivitas malam itu sangat terbatas ya. Kita butuh penerangan, butuh akses yang cukup aman buat kami. Tapi suasana itu yang sangat kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda, gitu ya. Hanya ada suara-suara serangga malam, suara burung hantu, bahkan suara musang bisa aja kita bisa dengar dari sini. Bisa hanya merasakan ya, melihat langsung susah, memang sangat terbatas di kegelapan malam. Satwa di hutan lindung Sungai Wain itu cukup banyak ya, jadi dia menjalankan perannya masing-masing ya, peran untuk siang, peran untuk malam. Jadi kita bisa menyaksikan keadaan alam yang seperti teater ya, teater alam yang luar biasa, bisa disaksikan orang dari luar ke dalam hutan lindung Sungai Wain ini. Ya meski gelap ya di keningan malam, kita bisa mendengarkan suara-suara yang sangat nyaman, suara-suara alam yang luar biasa, bisa membawa kita ke alam yang berbeda di tempat ini.